lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Robot Motostylers. Hari ini jalan-jalan sebentar. Terus biasa kita singgah di salah satu modifikator sekaligus speed shop terkenal yang ada di Jabodetabek. Sekarang tunggu selanjutnya ya, kita gas dulu karena jadi kita udah masuk tol. Oke, see you. Kita udah mau keluar dari tol, keluar ke Cikarang Barat, bro. Halo bro and sister, kita udah singgah nih. Dan kota yang kita tuju adalah Cikarang nih tempatnya nih ya. Cikarang Selatan kalau nggak salah. Kita mampir ke tempat JBM karena ini adalah satu tempat rujukannya kawan-kawan modifikator di Jabar, Jabodetabek. Ingin tahu jelasnya tentang JBM? Let's go! Sorry nih buat teman-teman. Oh iya. Nah ini nih namanya JBM nih, Mas Benny nih. Mas Benny JBM Modifat. Cikarang Mas Benny. Iya betul. Lagi apa sih? Apa nih? Biar kegiatan sehari-hari Mas Robi. Oh gitu ya? Ini motor ya? Nah ini ada motor baru. Mau kita pasang. Pasang ya? Iya. Oh gitu. Bro, siap bro. Oh ya, buat yang belum tahu, ini doi ini namanya Fahmi, bener ya? Iya. Fahmi ya, Fahmi nih. Ini salah satu mekaniknya atau modifikator dari JBM tuh ya. Mas Ben, ada waktu nggak? Ya, semoga Mas Robi. Enggak, maksudnya pengen, ini banyak teman-teman yang pengen tahu tentang JBM itu apa sih, segala macam itu. Iya. Kalau Mas Ben ada kesempatan kita ngobrol di dalam ya. Boleh. Oke Mas guys, kita langsung ngobrol ke dalam. Kita kupas habis tentang siapa itu JBM Modifat. Oke. Halo, Modifstyler se-Indonesia. Balik lagi masih bersama channelnya Motostyler ya. Ngejanjiin akan ketemu dengan siapa modifikator yang jadi inspirasi, ternyata saya tentukan adalah di Cikarang. Siapa lagi kalau bukan JBM Modifat. Oke Mas Ben, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang belum tahu, Mas Benny ini adalah pemilik dari JBM Modifat, bro. Salah satu modifikator maupun speed shop terkenal di Jawa Barat maupun Jabodetabek. Betul Mas Ben? Benar ya? Oke Mas Ben, yang saya tahu dulu kan JBM itu kan bukan di Cikarang tapi di Jakarta, benar ya? Lebih tepatnya di Bekasi. Oh di Bekasi. Iya. Oh itu tahun kok bisa berubah dari Bekasi ke Cikarang gimana tuh? Historisnya gitu. Ya, awal mulanya tahun 2010 saya mendirikan JBM ini di Bekasi. JBM di Bekasi. Oke. Setelah perkembangan zaman, saya lihat di Cikarang sepertinya lebih menantang seperti itu. Oke. Jadi saya memutuskan 4 tahun yang lalu saya hijrah ke Cikarang ini. Ya. Oke. Ada perbedaannya? Kenapa memilih Cikarang? Yang buat saya lebih menantang, saya melihat di Cikarang ini untuk peminat modif otokontesnya lebih banyak. Lebih banyak. Dibanding di daerah Bekasi. Lebih variatif? Iya, lebih Jadi variatif. nggak hanya satu genre ya? Betul. Tapi kalau di Bekasi dulu lebih didominasi satu genre modifikasi apa tetap sama? Tetap banyak genre, cuman di sini lebih variatif. Oh lebih variatif. Iya. Berarti udah berapa tahun di sini? Berarti Kurang lebih 4 tahun. sudah 4 tahun di Cikarang dengan mengibarkan JBM ya. Berarti di Bekasi otomatis tutup ya? Iya. Fokus sini semua ya? Betul. Oke. Dari perjalanan karirnya Mas Benny JBM di Cikarang ini, lebih banyak segmen apa yang memang yang lagi rame yang ditangani sama JBM? Kalau untuk di daerah Cikarang sendiri yang saya perhatikan lebih banyak di genre Tailuk dan racing. Tailuk dan racing. Ya, tapi yang lebih ke harian. Oh harian. Iya. Ya. Oke. Terus habis itu
untuk part sendiri ini brandnya itu di satu brand saja atau istilahnya Thailand atau campuran di sini Mas? Oh tidak, kalau kita memang punya tagline seperti ini Mas Robi. Ya. Kita one stop shopping. Jadi One kita stop nggak hanya untuk merujuk satu genre saja, Thailand saja tidak. Jadi genre racing Ada. mau mereka mau custom juga ada seperti itu. Jadi kita all genre kita masuk. Jadi Cuman variasinya pun merek-mereknya apa aja ya? ya bervariatif. Tapi lebih banyak mana? Thailand apa non Thailand? Imbang sih Mas Robi. Imbang ya? Imbang. Soalnya karena motif yang mungkin harian atau tidak Thailand kan tidak selalu Thailand seperti itu. Tapi kita di part Thailand juga ada. Jadi makanya kita di sini lebih menekankan kita one stop shopping. Jadi tidak hanya speed shop saja tidak. Jadi bagi mereka yang mau Thailand Boleh. ada, yang mau part harian ada, atau yang part racing atau custom pun selalu ada. Mas Ben, boleh kasih informasi nggak? Katanya dulu Mas Ben itu nggak langsung buka variasi di Bekasi, tapi katanya ada beberapa usaha di Bekasi. Bener apa nggak sih itu? Tetap dari awal saya usaha, dari lulus sekolah itu di tahun 2000 saya langsung terjun di dunia usaha. Cuman tidak usaha seperti ini, saya usaha di kaki lima. Itu kaki lima, emperan ya, itu Mas. emperan. Jadi barang apa? waktu itu saya bentuk topi. Topi. Seperti yang Mas Robi pakai. Oh gitu ya. Jadi kayak clothing gitu dong. Baju, topi. Tapi gitu. kita sudah jadi, kita belanja, tapi kita jual di kaki lima. Terus Di alasan Bukit untuk Emperan. memutuskan pindah haluan ke variasi? Kebenaran saya lulusan STM atau lebih, cuman mungkin dulu di mobil, cuman ya mungkin satu genre dengan motor ya, yang sama saat ini saya tekuni bahwa saya melihat peluang di sini cukup bagus gitu, dan saya melihat sekarang ini udah nggak zamannya kita kerja gitu, kita zamannya kita usaha. Kalau bisa kita menciptakan lapangan kerja sendiri. Seperti itu. Tadi 10 menit tentang perjalanan Mas Benny ya. Ternyata doi dari nol loh bro, istilahnya dari pedagang kaki lima, bener Mas Benny ya. Dan jauh dari kesan modifikasi ataupun otomotif, bener ya. Betul. Nah terus setelah usaha katakanlah pedagang kaki lima itu bisa langsung ke modifikasi itu gimana gitu ya? Itu ceritanya sepele sih sebenarnya. Saya waktu itu jalan ke sebuah taman gitu Mas. Cerita nih ya. Sebuah taman, saya melihat dulu belum banyak toko variasi dan belum banyak penjual variasi motor ya. Tentunya saya melihat ada seseorang jualan variasi dengan menggunakan sepeda ontel, dengan bawa satu dus gitu kan, dengan ngampar gitu aja di sebuah taman gitu. Saya lihat peminatnya tinggi sekali gitu, dan saya teringat, kenapa nggak saya coba seperti itu gitu. Dan kebenaran saya juga basicnya juga sekolah di otomotif gitu. Saya lulusan STM seperti itu. Kayaknya menantang tuh. Akhirnya saya coba, tetap dengan saya jualan, saya coba awalnya lumayan sih, alhamdulillah gitu. Berarti sempat ngegelar ya jualannya ya? Itu berapa lama tuh Mas Ben ngegelarnya? Kurang lebih sekitar 3 tahunan Mas Robi. 3 tahunan. Singkat cerita nih Mas Ben, 3 tahun jualan dengan gaya street ya? Street gitu. Terus punya tempat usaha berbentuk ruko itu yang pernah istilahnya Mas Benny milik itu gimana itu? Ceritanya mungkin cukup unik juga Mas Robi. Uniknya seperti ini. Jadi suatu saat saya pernah jualan tuh. Ya namanya jualan kaki lima kan. Kaki lima itu pasti ada istilahnya dilarang dan tidak seperti itu. Nah, Satpol PP ya. Nah, betul. itu. Nah, suatu ketika saya pernah jualan, ternyata di situ lagi ada acara penertiban. Kita tidak tahu. Nah, disitulah kita kocar-kacir tuh. Tapi barang diangkut nggak? Alhamdulillah barang selamat, cuman lapaknya aja gitu. Lapaknya aja. Nah, sempat vakum seminggu 2 minggu. Saya berpikir kenapa daripada kita kucing-kucingan terus, itu kenapa saya nggak coba sewa ruko gitu ya, kecil-kecilan lah seperti itu. Lagi pula mungkin dengan saya sewa ruko di situ mungkin saya bisa sekalian bongkar pasang gitu. Soalnya yang namanya variasi Mas Robi kan nggak tidak selamanya pas. Seperti itu. Kadang mesti ada yang diakal-akalin lah, beda sama spare part seperti itu. Nah, di
di situ saya mencoba mulai buka ruko waktu di Kranji. Ya. Saya alhamdulillah berjalan sampai saat ini juga alhamdulillah juga saya sampai pindah ruko di Cikarang kayak seperti ini. Mas Ben, perjalanan yang tadi luar biasa dari Mas Ben mengawal dari emperan, terus akhirnya punya ruko sendiri ya. Tepatnya punya ruko kapan tuh? Waktu yang di sana tuh? 2010 tadi Mas Robi. 2010 ya? Jadi sebenarnya kalau untuk variasi sebelum 2010 saya juga sudah mulai di emperan. Oh iya. Tapi untuk kita workshop sendiri, toko sendiri kita mulai dari 2010. Berarti nama JBM itu pas punya ruko pertama atau Betul. pas sudah ngemper? Pas punya ruko. Oh, pas punya ruko. Iya. Apa artinya JBM tuh, Mas? Sebenarnya nama JBM sendiri kita ambil dari nama jalan waktu saya punya ruko di Kranji. Apa itu berarti jalan? Itu kebenaran namanya Jalan Baru di sana. Jalan Baru. M-nya apa? Motor. Oh, Jalan Baru motor. Buat yang belum tahu ya atau fanatismenya JBM ya. Cuman setelah JBM tuh bukan apa-apa nih, cuma Jalan Baru motor. Iya. Cuman setelah di sini kita lebih ke tambahin modified. Oh, modified. Biar gaul dikit ya. Ya, soalnya mungkin orang berpikiran seperti ini bahwa hanya toko hanya untuk menjual saja. Oke. Nah, sedangkan alhamdulillah semenjak saya di Cikarang dengan teman-teman yang bantu saya dengan yang punya kompeten juga, ya saya di sini menerapkan di sini kita nggak hanya sekedar pasang loh. Oh, iya. Kita di sini juga modif seperti itu. Modif harian atau modif kontes atau mungkin modif yang custom sekalipun seperti itu. Tapi yang saya pernah dengar katanya JBM dulu waktu yang di Bekasi itu ya, di Kranji ya, itu katanya selain variasi harian atau sudah bermain tailuk dari waktu zaman dulu, ternyata JBM juga sebetulnya sudah fokus di dunia custom bodywork ya. Iya. Itu spot, bener ya? Di 5 tahun ke belakang waktu pas di Kranji memang lagi boomingnya custom, ya? Custom terutama di spot waktu itu. Spot, oke. Di spot di motor Ninja 2,5 seperti ini Mas Robi. Ya. Oh ini ya? Ninja 2,5. Oke. Dan lebih ramai lagi untuk Vixen. Oh. Kita custom juga Vixen yang model Street Fighter atau model Vixen kita modif seperti Yamaha R25. Seperti itu. Dan seiring perkembangan zaman sekarang Matic, dan kita juga ada Matic juga. Kita main body yang custom. lowrider gitu-gitu ya? Tidak. Oh enggak? Body kit NMAX maksudnya. Oh, body kit model NMAX dimodif custom model Predator seperti Predator. Yang depannya ya, batok depannya gitu ya. Betul. Oke, dengan konsep touring juga gitu ya. Touring harian seperti itu. Cuman lebih ke touring tapi simple aja gitu, yang nggak yang ribet banget lah. Ya. Berarti emang dunia yang seperti kita ini itu dari zaman JBM yang lama sudah bermain ya? Sudah ada. Cuman dikembangkan dengan variasi-variasi yang memang sekarang lagi hitnya modifikasi ya. Betul. Hal yang baru ya, maksudnya tentang semua yang ada di sini ya. Saya lihat semuanya lengkap nih, dari A sampai Z beberapa merek juga. Cuman ini Mas Ben ya. Body custom nih Mas Ben. Ya. Yang ini saya lihat ada beberapa untuk buat motorsport sama Matic nih ya. Dan warnanya sudah mulai ngikutin tren-tren sekarang nih. Ini apa sih yang mau disajikan sama Mas Benny untuk custom bodywork ini Mas Ben? Yang tadi saya bilang Mas Robi, di sisi lain kita di sini nggak hanya mau di kontes gitu kan, kita juga menyediakan part body custom ya? Tapi sifatnya PNP, plug and play. Plug and play, jadi tanpa mengganggu yang lain ya? Seperti itu. Merusak mungkin ya? di motor Ninja 2,5 Vixen atau di custom NMAX sendiri yang model Predator seperti itu. Dan mungkin yang lebih baru lagi Mas Robi, kita juga seiring perkembangan zaman nih, yang saya perhatikan bahwa sekarang orang lebih ke zamannya modif simple seperti itu. Kita juga mencoba yang paling baru ini Mas Robi. Apa namanya? Kita menyediakan body NMAX tapi sudah di airbrush minimalis. Sudah di airbrush minimalis. Satu set. Body ABS-nya aja. Oh, ABS-nya aja. Di bagian body ABS, kalau body tidak. Kalau body tengahnya enggak ya? Tidak, jadi body utamanya ya. Jadi kita sudah sediakan ready stock dan pelek juga sudah kita custom airbrush juga. Jadi mungkin ini berarti airbrush semua ya? Airbrush. Kita bukan cutting kali ini. Bukan cutting ya? Untuk custom dan NMAX airbrush ini kita menggunakan airbrush. NMAX series ya? Ya. Jadi untuk yang Matic NMAX ya memang ya? NMAX. Untuk yang sport ini apa aja nih? Ninja 2,5 dengan Vixen. Ninja 2,5 dengan Vixen. Jadi pemilik motor nggak harus ribet
bongkar pasang ya, tinggal langsung dia plug and play aja ya, tanpa baut-bautnya sama juga ya. Di untuk custom yang tadi saya bilang kita plug and play semua. Biasanya kan orang modif custom itu identik dengan rusak. Ada motor, ada perubahan. Kalau udah banyak yang dirubah seperti itu, suatu saat kita mau standarin lagi susah. Nah, jadi kalau ini kita udah PNP, suatu saat yang punya motor bosan dia mau standarin lagi bisa. Nah, untuk di yang NMAX ini yang body standar kita airbrush minimalis, mungkin mereka yang bosan dengan custom atau pengennya modif simple, jadi kita sediakan seperti ini. Kenapa? Untuk misalkan yang namanya pengecetan itu butuh waktu. Betul, prosesnya lama sih. Seminggu sampai 2 minggu kurang lebih. Jadi kalau seperti itu kan mereka motor tidak pakai nganggur gitu ya. Jadi kita di sini sudah sediakan. Mereka tinggal datang, pasang, pulang langsung. Dan tapi jualnya satu set ya Mas Ben? Atau boleh beli ketengan gitu Mas Ben? Kita jual kalau untuk body satu set dan untuk pelek juga ada. Cuman kalau mereka mau beli bodinya aja bisa. Kalau untuk sama peleknya sepaket juga bisa. Oh gitu. Nah, jadi intinya seperti jadi mereka daripada nunggu lama waktu ngecat kita sudah sediakan. Jadi mereka tinggal datang siang, sorenya atau malamnya sudah jadi seperti itu. Atau mungkin setelah seperti ini mereka mau menambah variasinya gitu juga kita sudah sediakan. Kalau untuk body gini dijual berapa Mas Ben? Jadi sistemnya kita bisa boleh beli dan boleh tukar tambah gitu Mas. Tukar tambah? Iya. Maksudnya tukar tambah gimana? Ya mungkin kalau misalkan beli kan lumayan harganya. Jadi berapa sih tukar tambah? Kalau beli berapa? Kalau beli berapa? Kalau beli 4 juta. Satu set? Iya. Bodinya aja. Bodinya aja. Kalau untuk mereka untuk matic apa untuk yang sport? Untuk yang NMAX. Oh, untuk NMAX. 4 juta ya? 4 juta. Kalau untuk beli. Ya. Tapi kebanyakan sih peminatnya lebih ke tukar tambah. Tukar tambah. Jadi bodi mereka yang asli ditaruh di sini. Iya, di sini. Itu nama berapa itu? Kalau tukar tambah untuk bodi NMAX-nya airbrush grafis minimalis di harga 2,5 juta. 2,5 juta. Jadi bodi mereka Mas Ben ambil. Dia dapat sini dari Betul. Situ, ya? Anggap aja mereka ngecat cuman ngecat dengan tidak nunggu seperti itu. Kalau untuk spot sendiri Mas Ben? Kalau untuk spot untuk di Ninja 2,5 harganya untuk satu paket sekitar 6 sampai 7 juta lebih. Kalau di Vixen yang full untuk model full fairing, full body 4 juta. 4 juta. Kalau untuk pelek? Kalau untuk NMAX kita bisa mereka mau ambil bodinya aja bisa. Kalau untuk plus pelek bisa. Kalau untuk satuan body 2,5 juta, pelek 750. Berarti kan 3,250. Tapi kalau mereka untuk ambil paket kita lempengin jadi 3 juta. Jadi peleknya aja 7,5 ya? Kalau tukar tambah pelek 7,5. Tapi tetap ya pelek yang lama, pelek yang orinya tukar tambah. Tukar tambah ya? Soalnya kalau misalkan beli, ini juga kita pelek ori lumayan loh terlebih. Menarik guys. Jadi buat kalian-kalian yang memang pengen ganti ya, ini ada terobosan baru nih dari JBM nih. Jadi nggak melulu langsung bayar cash berapa juta yang mahal itu ya. Jadi kalian harus ngorbanin part kalian seperti pelek atau body dengan yang sudah ready stock nih dari JBM. Guys, seperti yang diulas dari Mas Benny, panjang banget karirnya beliau sebagai salah satu pebisnis variasi ya Mas Benny ya. Cuman menarik buat saya karena memang saya juga sedikit ngikutin perjalanan Mas Benny yaitu di segmen modifikasi nih ya. Karena saya lihat dari tadi awal saya masuk dari piagam, trofi, ini semua dari kontes di mana aja nih Mas Ben? Di Pulau Jawa aja atau udah sampai luar Pulau Jawa nih Mas Ben? Paling jauh masih di Pulau Jawa sih Mas Robi. Pulau Jawa. Iya. Kalau awal dulu kontes sih tahun berapa Mas Ben? Atau sudah punya sebelum berdirinya JBM yang pertama itu sudah bermain kontes atau belum tuh? Awal mulai kontes di tahun 2013. 2013 ya? Iya. Berarti setelah punya ruko lah ya? Iya, masih pas posisi di klarifikasi. Tertarik dengan modifikasi kenapa Mas? Maksudnya kontes ya? Iya. Fokus ke kontes ya? Kontes kebenaran ada sohib, ada sobat, ada saudara. Saudara saya yang mengajak meracun ya? Ya, bahkan diracun lah seperti itu. Iya. Bahwa kenapa nggak coba bikin motor kontes? Satu, kita mungkin untuk mencari nama. Oke. Promosi ya? Promosi betul. Satu sisi lagi nanti setelah kontes kan bisa dipajang di toko. Jadi sebagai contoh lah sampel untuk mungkin mereka mau modif seperti ini. Ini contohnya seperti itu. Akhirnya keterusan nih kecanduan sampai sekarang. Betul. Kenapa ingat?
jalannya Mas Benny sini JBM banyak banget nih. Saya lihat tadi dari awal tadi ada yang seputaran Jabar. Tapi karyanya Mas Benny udah pernah ikut kontes di Bali mungkin misalnya, atau di luar Untuk Jawa, di di- Sumatera mungkin? Di Bali, untuk di Bali dan Sumatera belum Mas Robi. Oh, Bali dan Sumatera belum ya? Cuman Masih Pulau Jawa saja? ya masih suka itu aja. Tapi perjalanan Mas Ben ke sini untuk modifikasi kontes sendiri lebih suka yang mana Mas Ben? Lebih masih racingnya dikuatkan atau gaya-gaya elegan hariannya yang dikuatkan? Untuk karyanya ya? Iya. Kalau untuk saya pribadi dan teman-teman sih Mas Robi lebih senang modif yang sifatnya ke daily ya, harian. Oh, di harian ya? Iya. Harian. Oke. Iya. Kenapa kalau daily mungkin kita sampelin di toko, mungkin orang yang untuk mau bikin buat harian pun suka seperti itu. Kalau kita bikin yang Contoh langsung ya? iya, bikin yang ekstrim mungkin ribet. hanya sebagian orang yang suka. Oh, sebagian orang Gitu. suka. Cuman untuk niatan kepengen, memang Oh, pengen ada ada niatan pengen bikin sesuatu ekstrim. yang motornya agak ekstrim. Oh, ekstrim ya? Iya. Nanti makin pusing lagi Mas Ben? Enggak ya? Kalau untuk pusing enggak sih Mas Robi. Oh, enggak ya? Saya ya pasti ada lah. Cuman ininya di saya pribadi dan teman-teman niatnya kontes itu sebagai pembelajaran. Oh, belajaran. Jadi Tren-tren baru nyari-nyari betul. gitu ya? Pembelajaran tren baru apa dan kita terapkan barangnya di toko, dan insya Allah pembeli pun bisa cari di sini juga. Dari seperti sini itu. ya. Jadi jadi influence juga buat JBM dan teman-teman ya. Betul. Berapa sih yang istilahnya yang ikut Mas Benny membantu usaha ini, dalam artian mekanik Mas Benny sendiri ada berapa? Kalau untuk di toko sendiri Mas Robi, saya dibantu 4 teman-teman, 2 yang bagian marketing di dalam. Oh ya, penjualan ya. Itu saya penjualan, 2 lagi di bagian Teknik ya? pemasangan. Pemasangan ya? Iya. Tapi kalau untuk di kontes, alhamdulillah teman-teman di seputaran Cikarang Bekasi ini banyak yang bantu juga seperti itu. Oh gitu, berarti didukung sama modifikator lokal sini ya? Betul. Untuk koleksi sendiri Mas Ben, untuk koleksi motor maskotnya JBM sendiri sudah ada berapa Mas Ben? Kalau dimulai dari dulu, Yang sering kontes ya? ya, kalau dimulai dari dulu mungkin kurang lebih 10 ada Mas Robi. Cuman kalau sekarang yang masih eksis ada 4 maskot kita. 4 maskot, jadi dari 10 koleksi itu 4 ini masih aktif nih ya? Masih aktif yang sekarang ya. Itu turun di kelas apa aja tuh? Ada baby look, ada Nopes style look, ada Nopes street racing, dan ada Nopes fashion daily seperti itu. Kenapa memilih 4 genre itu? Seperti yang saya bilang tadi, Daily juga, harian. lebih ke daily dan untuk sampel di toko, dan Oke. mungkin orang lebih suka seperti itu gitu Mas Robi. Iya. Soalnya mungkin bisa diterapkan untuk mereka buat harian, buat Ya. mejeng, buat kopdar juga oke. Wih, gitu. Berarti di tempatnya JBM ini selain menjual juga memasang ya, atau mewujudkan Betul, teman-teman. iya. Makanya yang saya bilang tadi, kita nggak hanya sekedar jual aja gitu. Mungkin untuk bagi teman-teman kita juga, insya Allah kita bisa modif. Ya, ya. Mereka mau modif harian oke, modif kontes juga oke. Mau custom insya Allah juga ada. Emang bukanya dari hari apa Mas? Kita kalau bisa dibilang nggak ada libur ya Mas Robi. Buset. Libur. Bro, nggak ada libur bro. Kejar target Mas Ben. Ya tidak juga libur Oh, kalau pengen lagi secapeknya aja seperti itu. Tapi paling pagi jam berapa ya? Kita buka mulai dari jam 10 pagi, Pagi ya? tutup jam 10 malam. 10 Seperti itu. malam? Iya. Mungkin jadi kenapa kita buka sampai jam 10 malam, Ya. dan kita juga bukanya agak siangan dikit. Mungkin di malamnya di sini kan mayoritas di Cikarang ini banyak pekerja Mas. Oh, pekerja, pabrik mereka ya? hanya pulang kan, mereka pulang sekitar jam 5, jam Malam. 6, jam 7 malam lah. Jadi kita mungkin mereka yang mau shopping, kalau kita tutup kayak seperti bengkel umum jam 6, Ya. mereka tidak bisa seperti itu. Jadi kita coba buka sampai malam, bukanya agak siangan dikit seperti itu. Tuh bro, buat kawan-kawan yang suka modif di daerah Cikarang maupun di Jabodetabek, JBM itu ternyata bukanya dari jam 10 pagi sampai 10 malam, bener ya? Dari Senin sampai Minggu, bener nggak ya? Ya. Yang tutup kalau mati Barat. lampu, enggak? Oh, mati lampu. Kalau mati lampu pun saya juga tetap buka. Tetap buka, Mas Ben? Alhamdulillah kita punya genset itu. Woi. Tutupnya hanya lebaran aja Mas Robi. Oh, gitu ya? Dan saya juga pernah lebaran juga buka di sini. Oh gitu? Iya. Buset. Baru denger nih ya, sebuah bengkel ataupun speed shop yang memang full 1 minggu, apalagi lebaran buka. Tuh inget nih, buat teman-teman yang tahun ini nggak mudik nih ya, misal nih, tapi tetap ingin motornya keren, langsung aja datengin ke JBM Modified. Bener nggak Mas Ben? Oke Mas Ben, pertanyaan yang saya selanjutnya adalah untuk modifikasi sendiri yang susah itu dari kacamata Mas Ben di segmen apa Mas Ben?
Susah dalam artian gimana Mas Robi? Ya maksudnya dalam artian mungkin peminatnya atau barang-barang di sini kurang apa tidak ada gitu. Ya, kalau untuk susah semua modifikasi pasti ada tantangannya, pasti. Okay. Cuman yang kita mungkin yang tidak di sini sediakan untuk lebih detail untuk touring Mas Robi. Oh, touring ya? Soalnya kita di sini genrenya lebih ke daily harian, tail look dan racing gitu. Dan untuk yang segi untuk touring kita untuk yang detail banget tidak. Mungkin sedikit-sedikit ada lah, tapi untuk detail tidak. Mas Ben, selain modifikasi, JBM juga menyediakan untuk painting nggak sih? Pengecatan buat teman-teman yang pengen merubah warna motornya, apalagi Mas Ben kebanyakan menceritakan tadi faktor ataupun dominasi harian itu kencang banget di sini tuh. Ya, yang sudah saya bilang tadi Mas Robi, bahwa kita di sini nggak hanya sekedar jual aja, kita juga modif. Ya. Nah, modif itu pastinya kan ada mungkin segi paintingnya, Ya, betul. segi karbonnya Ya. seperti itu. Oh, karbon main juga ya? Oh. Main. Nah, jadi mungkin saya di sini tidak ada tempat khusus untuk painting. Kebenaran saya punya ada kerjasama beberapa teman di sini Oh, iya. yang mereka memang sudah di bidangnya painting seperti itu. Jadi kita kolaborasi Ya dengan beberapa bengkel di sini ya. Nah, betul. Tapi mereka memang sudah mengikuti lama proses dari perjalanannya JBM ya? Iya. Kayak misalnya yang painting ataupun yang karbon itu ya? Ya, alhamdulillah semenjak sudah lama juga saya sudah kerjasama dengan mereka seperti itu. Udah lama dari zaman buka di sini ya berarti ya? Iya, betul. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang mau ngecat, selain mau jual mau beli variasi, mau modifikasi masang-masang, di JBM juga ada tempat pengecatannya, Bro. Ada karbon juga buat teman-teman yang mungkin lebih kebanyakan ke tail lagi ya. Tail look dan racing juga. Racing juga teman-teman. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau mau datang aja toh juga sampai malam. Atau nanti kalau masalah dikasih snack atau minum itu urus sama diri sendiri. Makanya tadi yang saya bilang Mas Robi, kita nggak hanya kita di sini one stop shopping lah. Shopping, ya? Jadi kita nggak hanya pasang aja, kita juga modif gitu, seperti itu. Nah, oke. Saya anggap Mas Ben ini kan sudah mulai sukses ya, impiannya istilahnya pasti punya impian untuk menjadi salah satu pebisnis atau pengusaha variasi nih kan, sama perjalanan itu. Lah, cuman boleh nggak bisa istilahnya apa yang membuat Mas Ben itu bisa secepat ini terkenal menjadi salah satu pebisnis variasi yang ada di Jawa Barat khususnya atau Jabodetabek? Apa sih? Yang membuat Mas Ben ini beda dengan toko-toko yang lain itu? Apa sih? Ya. Kita yang membedakan mungkin kalau kebanyakan toko hanya untuk sekedar jual aja, mungkin mereka ada pasang juga. Ya. Nah, untuk membedakan kita di sini kita ada jual juga, pasang juga dan modif juga seperti itu. Jadi semua impian pembeli pun bisa terrealisasi ya? Iya. Oh, iya. Terus harapan di bisnis variasi sendiri ke depannya pengen apa sih? Pengen buka cabang atau pengen naikin tingkatnya ini atau gimana tuh? Ya kan? Ya kalau untuk harapan sih Mas Robi, ya kita untuk harapan yang utama sendiri saya nggak ada. Istilahnya kita, yang penting kita jalanin ini seperti ini. Ngalir aja ya? Ngalir aja. Ya. Insya Allah sih ya kalau untuk kepengen kita dan teman-teman yang lain yang tadi kita bilang kita yang penting masih bisa eksis, ya. Masih bisa buka toko terus dan bisa eksis mengikuti event atau kontes dan mungkin yang tadi saya bilang target next itu kepengen punya motor yang ekstrim seperti itu. Wow, ekstrim ya? Terutama di genre racing. Wow, jadi larinya ke pro udah ya? Iya, itu dari niatan dari dulu sama teman-teman yang belum kesampaian. Sampai sekarang nih ya? Kapan nih target ini? Tahun depan? Tahun ini? Lihat sih kan Mas Robi. Oh, lihat sih kan? Oh, iya. Sudah mulai ada dipersiapkan sih. Oh, gitu. Cuma tinggal eksekusinya aja. Oke. Tapi kalau untuk dunia perkontesan sendiri, kepengennya Mas Beni apa? Kalau tadi kan mungkin sekitar ini ya, istilahnya obsesi ya, obsesi untuk ingin bikin suatu karya. Tapi kalau untuk perkontesan sendiri, apakah masih lingkup gitu atau pengen hijrah ke kontes yang bagaimana gitu? Gimana Mas Ben? Kalau untuk kontes yang tadi saya bilang saya untuk sama teman-teman pengen mencoba di kelas yang baru, yang kelas lebih ke pro lah seperti itu. Dan untuk target muluk sih, target saya nggak muluk-muluk. Kita masih bisa eksis aja sih untuk hari dan ke depan seperti itu. Soalnya banyak yang saya lihat modifikator mereka yang sudah mulai tidak eksis seperti itu. Jadi cuma gebrakan pertama aja ya, menjaga itu ya.
banyak yang mungkin mereka sudah namanya di atas gitu, seperti hilang itu. gitu ya. Lama-lama mulai hilang gitu. Seperti itu. Terus untuk ini sendiri Mas Ben, kita belum ngomongin soal ini nih, soal buat teman-teman calon pembelinya JBM yang pengen datang ke sini nih ya. Itu biasanya kalau modifikasi harian tuh ditarget sampai berapa rupiah sih? Antara berapa sih? Kalau untuk kita patokan harga sendiri sama konsumen, kita tidak ngasih patokan lebih. Cuman kita ngasih Saran kisarannya aja sampai berapa. Untuk modif seperti ini dikirakan budgetnya kurang lebih berapa seperti itu. Soalnya kembali lagi Mas Ruby, yang saya lihat modif itu no limit, tidak ada batasannya seperti itu. Setuju banget. Memang modifikasi nggak ada limit ya. Jadi memang semua teralokasi ya. Betul. Tapi ada nggak sih istilahnya ciri konsumen yang memang misal tanya ke Mas Benny, Mas Ben, saya pengen modifikasi tapi budget saya sekian. Tapi Mas Benny berhasil mewujudkan itu, ada nggak sih? Ya kalau kita untuk modifikasi sendiri menyesuaikan budget juga. Oke, dari konsumen ya. Dan kita menjelaskan ke konsumen bahwa modif itu nggak harus langsung gitu. Misalkan mereka punya budget sekian ya, kita misalkan yang bagian utama kita kerjakan di perekan sendiri, karbon atau stripping. Nah, kalau untuk variasi sendiri kan bisa masang di toko seperti ini. Yang butuh lama, butuh proses waktu kan di bagian painting. Ya. Nah, kalau untuk di bagian variasi kan mereka bisa sambil datang sambil pasang lah. Mungkin next bulan depan punya seperti sini kan. Ada rezeki lagi, lanjut lagi seperti itu. Jadi bisa diangsur ya. Sama kebanyakan di sini Mas Ruby, kita lebih ke sharing ya sama konsumen ya. Kita ya mungkin ilmu yang saya dapetin di tempat kontes gitu, saya terapin ke konsumen. Soalnya saya banyak ada beberapa ngelihat konsumen yang di sini, mereka sudah modifnya sudah habis banyak, tapi modifnya kurang sip lah seperti itu. Jadi kita di sini mencoba sharing sama mereka. Oh, mereka mau modifnya alirannya apa, kita coba bantu arahkan seperti itu. Mas Benny, untuk market sendiri nih, market dari JBM sendiri nih, selain on the spot, pasti Mas Benny pakai sistem online ya? Iya, betul. Teman-teman ya. Apa? IG sama ya? Instagram dan WhatsApp. Dan itu sudah sampai kemana Mas Ben? Alhamdulillah sudah sampai Aceh, Pulau Sumatera, semuanya Aceh. Sumatera udah semua. Kalimantan, Sulawesi dan udah ya? Sudah sampai di Papua. Alhamdulillah sampai saat ini masih langganan. Tuh guys. Jadi Mas Ben ini juga udah variasinya udah kemana-mana tuh. Jadi buat kalian-kalian yang masih dekat-dekat wilayah Jawa ataupun Jawa Bodetabek, Jabar, tinggal mampir ke sini Mas Ben ya. Apalagi Doi bukanya tuh dari hari Senin sampai Minggu non-stop sampai jam 10 malam. Benar Mas Ben? Iya benar Mas Fabi. Oke, gitu aja 10 menit dari. Oh iya Mas Fabi, saya ada kenang-kenangan nih. Mau diterima? Alhamdulillah. Serius nih? Iya. Alhamdulillah. Jalanin. Buka dulu ya? Iya monggo. Dia pamer. Woi, kaos bos, JBM nih, JBM Modified nih. Ini untuk konsumen atau gimana nih? Kalau untuk konsumen yang modif full, kita kasih free. Free ya? Tapi untuk mereka yang hanya untuk beli saja juga kita sediakan. Lebih mantep nih. Ini makin bikin ngiler nih semua nih modifikasi nih. Teman-teman modifikasi yang pengen ngicipin karya modifikatornya si JBM ini. Oke guys ya, terima kasih sekali lagi Mas Ben. Sama-sama Mas Ben. Saya pakai nih buat next nanti ya. Monggo, silakan. Sukses selalu. Amin. Kita doakan yang terbaik buat Mas Benny. Amin. Dan jangan lupa guys, selalu pantengin Motosteller Channel, apalagi yang belum subscribe ya. Iya, jangan lupa subscribe. Alhamdulillah sudah. Itu Mas Benny sudah subscribe, like, komen terus di Motosteller Channel, karena buat penyemangat Motosteller untuk kembali nanti menghadirkan berita-berita terseru tentang seputar modifikator seperti Mas Benny ini. Dan nanti saksikan terus hanya di Motosteller Channel. Oh yeah.